La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Iblis yang karena alam surga diusir keluar, ya kira-kira saja kita yang belum dalam surga sudah pasti karena sombong tidak diizinkan masuk. Apa saja sombong. Apakah sombong nasab? Mentang-mentang kita orang yang nasab baik, sombong, lain pane yang kau pae mandu. Ya belum ya kata. Lelaki tembakau semua tiga bekuk. Ya. Yang lu lah yang paling terhormat. Sombong ilmu, Allah tidak suka juga. Kita menganggap bahwa diri kita yang cerdas, yang pandai, yang lain bodoh semua. Allah tidak suka. Sombong kaya harta, yang lain miskin semua. Harus minta sama saya. Sombong cantik, sombong ganteng. Semuanya yang namanya sombong, Allah tidak suka. Iblis diusir dari surga hanya karena sombong. Untung kita tidak diciptakan jadi iblis. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah dijadikan kita manusia. Tidak dijadikan kita hewan, anajir ke binatang. Kalau sempat kita jadi sapi, tiap hari dipotong leher kita. Menyajud tu kameng asal lahir namanya takut tanya jatah. Tutup. Akikah. Buru-buru. Menyajud ke asal jahat cerita. Dia pulau kenangan yang batai. Menyajud ke bui lebih parah lah. Laut tengah tu. Anak mereka kalian jalan tak. Untung kita dijadikan manusia, tidak dijadikan hewan. Alhamdulillah. Nikmat kasih sayang Allah. Tidak dijadikan kita menjadi pohon yang tiap hari ditebang, dibakar. Untung kita dijadikan manusia. Ini nikmat kasih sayang Allah. Kemudian manusia pun bukan manusia sembarangan manusia. Kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita kumpul hanya karena Nabi Muhammad. Hanya karena Nabi Muhammad. Musapat kena bertanya malamnya hanya karena Rasulullah. Kita tidak dijadikan menjadi umat Nabi Nuh. Menyaja katanya umat Nabi Nuh mencit tanlin. Habis kita semua ditelan banjir. Untung hana katanya orinan. Kita tidak jadikan umat Nabi Lut. Kalau sempat kita jadi umat Nabi Lut, negerinya dilungkup. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Hanale mesirau reung pitingan. Untung hana katanya wina. Tidak dijadikan umat Nabi Saleh, tidak dijadikan umat Nabi Hud, tapi dijadikan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu umat Muhammad? Umat yang terbaik, umat yang terbanyak masuk surga. 120 saf dibariskan oleh Allah di hari kiamat, semuanya penghuni calon masuk surga. Nepu baris oleh Allah seluruh 20 boh saf dari Nabi Adam sampai umat Muhammad. Nepu baris oleh Allah kurang
calon tamu surga 120 saf. Dari ujung saf ke ujung saf menyatajak ngan guda hanat haji sirituh tun perjalanan 120 saf umat Muhammad masuk surga, seluruh umat manusia masuk surga. Di dalam 120 saf itu 80 saf umat Muhammad, 40 saf kongsi umat-umat Nabi lain. 80 bosnya. Paling ramai umat Nabi Muhammad masuk surga. Ramai. Makanya Nabi bersabda tazawwajul waluda wal waduda fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Berkawinlah hai laki-laki perempuan-perempuan yang banyak anak. Tanya uragam gi mukawin ngauri nang ya ramean mian. Yang nasifat dumasih sayang. Bahkan fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah, karena saya kata Rasul akan membanyak-banyakkan umat. Dalam satu riwayat, fa inni mubahum bikumul umam, saya akan berbangga-bangga dengan umat yang lain pada hari kiamat. Nabi giyu mekawin getanya ngauri yang rame anu mangat rame umat Nabi uro kiamat nyak bangga Nabi. Nah, itu nuragam salah jiwa. Jangan salah minum obat kita. Kawin perempuan yang banyak anak. Ibang turah. Utang kawin urun inang yang kamane mesti keluar. Bukan. Kawin dengan perempuan yang banyak anak artinya cari istri, calon istri itu perempuan yang akan banyak melahirkan anak. Yo ratia lumpulah. Gimana caranya? Iban cara kami caurin yang beramaian, ya lihat dia satu keluarga berapa orang seayah seibu. Kalau dia seorang seayah seibu ada 10 keluarganya bersaudara yang tak kawin anjing, tak cok soboh ke kedai. Insya Allah akan lahir bagi muka belaro. Alhamdulillah. Kumpul supaya termasuk kita salah seorang yang membanggakan Nabi hari kiamat. Masya Allah. Kalau kita yang termasuk membanggakan Nabi hari kiamat tiba. Pokoknya yang paling ramai anu tipulan Padumro 16. Masya Allah. Nah, makanya ibu-ibu ya bilang sama suami masing-masing, saya karayu sabo ukili lagi. Udah ini tanya benam 12, benam 11, benam 12. Pakon kita yang liur dilakau oleh suami. Hai roh kiamatnya senang Nabi. Ya. Mana bangga Nabi. Ana dengan bacara. Kalau dia satu ayah satu ibu sendiri, tidak bisa sama mata boya. Ana dengan bacara di bawah. Yang target oleh ini. Takut bagi itu mensapokan. Ini itu pertama. Yang kedua, umat Muhammad umat yang terbaik. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Seperti itu kata Allah. Seperti itu apa? Ka'bah mulia, kiblatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Islam, agama yang mulia, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, seperti mulia Ka'bah, seperti mulia Islam, seperti itulah ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu kata Allah umat yang terbaik. Tidak ada umat lain yang baik. Umat Nabi Muhammad. Jadi kita ini umat yang terbaik. Untuk apa dijadikan kita umat yang terpilih? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi nanti di hari kiamat terhadap manusia yang lain. Hari akhirat Allah memanggil para nabi-nabi dahulu, ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan risalah, syariat, dakwah, tauhid kepada umat kalian masing-masing? Para nabi menjawab, sudah ya Allah. Kamu kali pegang. Gehoy Nabi Ibrahim ya Allah, betul Ibrahim kali ka dakwah ke umat kah? Betul. Dipanggil umat Nabi Ibrahim, apa benar Ibrahim sudah menyampaikan dakwahnya kepada kalian? Apa jawab umat Ibrahim? Ya Allah, iqra merupok nanti Ibrahim tak kuat sudah. Iqra merupok ngemusahanai mutu-tutu. Ketika itu Allah meminta saksi para nabi-nabi. Hai Ibrahim, hai Nuh, hai Musa, kalau kalian benar sudah menyampaikan dakwah kepada umat kalian, coba datangkan saksi dari kalian semua. Dipanggillah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir malam ini, nanti akan kena panggilan di hadapan Allah untuk mempersaksikan, tunai saksi bahwa nabi-nabi dahulu sudah menyampaikan dakwah. Nyawa kemuliaan umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita jangan menganggap, janganlah kita tidak syukur kepada Allah. Baik tabah drawat umat Muhammad kundur ngace mia mubaje ase muslim ate gupe ujure tasumprut nampak kagak pemulia ya Allah tapi hina rawat anak tatumaya tidak puasa, tidak beri zakat, mabuk, narkoba, narkotik, agen buntu, agen nalu, agen narkoba, agen tabe, B-nya yang dikun ka buang-buang diri, bot draw, anak taturi draw. Allah memuliakan kita tapi tidak menghargai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Nabi Muhammad? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang agung. Agung namanya, agung syariatnya, agung akhlaknya, agung namanya. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, beliau itu memohon kepada Allah, Allahumma ghfirli, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad, dengan hak Muhammad, ampunkan saya, kata Adam. Allah tanya,
Ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu? Bagaimana kamu bisa kenal Adam padahal Adam belum aku cipta dia? Kok kamu kenal? Apa kata Adam? Lamma khalaqtani wa nafakhta min ruhika fi rafa'tu ra'si. Ketika engkau ya Allah menciptakan saya, aku, dan engkau tiupkan rohmu dalam tubuhku, aku mengangkat kepalaku. Wa ra'aitu ala qawaimil aras la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya melihat di tiang-tiang aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam wate gecungo oleh lih giyub roh li Allah. Nekalan bak tiang aras mutulih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tahu, kata Adam, andai kata Muhammad itu tidak ada siapa-siapa samamu ya Allah, pasti tak akan kau dampingkan namanya dengan nama engkau ya Allah. Nyangkon gerungnya ya Allah, dokukunya hanya mungkin ditipek di temping nandro. Apa jawab Allah? Sadaqta ya Adam, betul, carengka, lisikka, laulahu ma khalaqtuka. Andai kata bukan dia, karena dia tidak akan aku ciptakan kamu wahai Adam. Sebelum diciptakan semua ini, namanya sudah tertempel di tiang aras. Agung namanya. Al-Quran, Allah berfirman, wa rafa'na laka zikra. Kami angkat sebutanmu. Jibril neterung. Jibril netanya, ya Muhammad, apakah kamu tahu bagaimana Allah mengangkat namamu? Rasulullah menjawab, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu ya Allah. Kata Jibril, ya Muhammad, Allah menyampaikan kepadamu bahwa ma zukirtu illa zukirta ma'i. Tidak disebut namaku, kata Allah, kecuali di sampingnya akan disebut namamu bersama namaku, kata Allah. Saya kata sebut Allah, sebut Muhammad. Maka katanya kalau azan sehari 5 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 2 kali. Sekali azan 2 kali, 5 kali azan 10 kali. Ketika mau salat iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad lagi 5 kali kamat, 5 kali Muhammad, 10 tambah 5, 15 kali. Waktu salat, semayang ke rakaat, tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puet ge tahiyat awal. 15 tambah puet 13. Tahiyat akhir 3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puet ge 13 tambah puet 20. Salat subuh, tahiyat akhir, sebut nama Nabi lo, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 20 tambah 20 puet. Yang golong ba Allahumma salli ala mantan and asyhadu anna 20 puet ge sebut nama Muhammad satu orang yang muslim yang beriman. Bayangkan berapa ratus juta umat Islam yang ada di Indonesia. Berapa juta umat Islam yang ada di Saudi Arabia. Berapa umat Islam yang ada di Afghanistan, yang ada di Irak, yang ada di Iran, yang ada di Palestina, yang ada di Turki, seluruh dunia. Padung umat Islam
Kalau hari ini kita mengatakan umat Islam seluruh dunia ada 4 miliar, kalikan saja 24 kali satu orang menyebut nama Muhammad, satu hari berapa ratus miliar kali namanya yang diagungkan naik ke langit. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, orang lain yang sebut nan lagi nan Nabi kita. Nabi Isa ada disebut oleh umatnya seperti kita menyebut Muhammad. Nabi Musa ada disebut oleh orang Yahudi seperti kita menyebut nama Muhammad. Tidak. Begitu agung nama Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita yang tahu Muhammad. Ada orang yang nggak tahu siapa itu Muhammad. Kupoane Muhammad. Padahal Muhammad itu anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Angkat mulai hidup dia. Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan Muttalib, Muttalib. Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Apa itu, Bos? Abdul Manaf. Jangan dengar. Abdul Ngacang kan jahit. Bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab bin kau kina anak cepat kali. Biasa. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Harut. Walid bin Fihrin bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ipai luar pagi waktu dalam pagi sengap lagi ada belum banyak sangat nak urus itu. Nyawa keturunan Rasulullah yo, berfikir tahu. Keturunan Nabi ini awalu wajibin alal abai taklima auladihim bi anna nabiyya bu'isa bi Makkah wa dufina bil Madinah. Orang tua pertama wajib mengajarkan anaknya Muhammad itu lahir di Makkah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, ditanam di Madinah. Anaknya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa. Nyan lemoisa wajib ada kata yang urunci, you golong tak peles bahasa Inggris. Ini bahasa Aceh ya. Dia bocor ya. You golong tak peles komputer. Pertama harus diajarkan Muhammad itu anak siapa. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib. Lu apa ngelau? Abu Lahab. Khadijah istri setia, Fatimah putri cinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
Atil li maulidi wa bari nuri yakadu lima'ali ahmadi wa bari lima'ali ahmadi. Iya jelas. Ini wajib purno kami digolong tapakai pulai bila ane getanyo hana itu pat lahi nabi getanyo bermasalah. Dia sudah gede nggak tahu di mana lahir Rasulullah. Ada yang ngomong lahir Rasulullah di Ciputat. Buat Ciputat. Hadirin yang dirahmati Allah, agung namanya. Karena itu perbanyakkan salawat selalu kepada Rasulullah. Barang siapa yang berselawat untuk saya 1 kali, diselawatkan oleh Allah untuknya 10 kali. Orang yang paling dekat dengan saya tempat duduk hari kiamat adalah orang yang paling aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling banyak berselawat untuk saya, kata Rasul. Nah, perlu syafaat Nabi. Perlu. Di antaranya putra Salawat. syafaat Nabi napa macam. Putar syafaat Nabi menau. Uro kiamat, ini pegawai saja dari itu. Uro kiamat, ben bikin lagi uronya. Uronya, bumi yang kita pijak ini ada rumput dibuat dari tanah oleh Allah, ada pohon kayu. Kalau jalan ada ojek, ada Grab, ada taksi, ada mobil pribadi. Kalau lapar ada warung, haus ada warung minum, ada air tempat kita beli, ada payung, ada sendal, ada sepatu, ada rumput. Di hari akhirat kan lagi nyole uro akhirat na pegali Nabi, bumi dicipta oleh Allah seperti perak putih. Perak putih. Hana musibah naliang pih timau. Hana musibah pakai bakal merilui. Hana le grab hide. Hana le ojek. Tidak ada taksi, tidak ada warung makan, tidak ada warung minum, tidak ada payung, tidak ada sendal, tidak ada sepatu. Mahsyar. Matahari didekatkan oleh Allah. Andai kata tak angkat tangan, sungguh teraba matahari. Bayangkan di tapak pirak putih di atas mata Allah. Siapa yang bisa selamat hari kiamat? Tidak ada. Terkecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Inilah dalam kisah kasidah Burdat disebut wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulina akwali dianya Muhammad itu kekasih yang diharapkan syafaat roh kiamat, syafaat dalam padang mahsyar. Dimohon Allah, ya Allah, orang ini sudah cukup lama menunggu hisab di bawah teriknya matahari, di atas perak putih, tidak ada minum, tidak ada makan,
keringat keluar semuanya. Na yang itu na yang itu yang na yang itu kuah, na yang karam dalam laut, dalam riuh. Rasulullah sujud kepada Allah, ya Allah, percepat hisab umatku. Percepat ya Allah, bertajam hisab. Awaknya yang getak-trik sudah. Ini salah satu syafaat. Syafaat di mizan. Orang yang amalnya sedikit saja lewat amal kebaikan masuk surga. Ada orang yang sedikit saja amal kejahatan lebih banyak masuk neraka. Ada orang yang 50-50 mengklui. Semayang 17 rakaat, Cimarut pinat 17 ke yang diurut. Santut. Ketika ditimbang amalnya santut. Nah, tempat transit Bukit A'raf, Usyurugahana Unurakan. Datang Rasulullah mengambil surbannya. Nepedua bakcing hasanah. Sehingga neraca hasanah itu naik. Menambah sedikit kebaikan. Akhirnya masuk surga. Siapa itu? Nah, orang lain, nah nabi lain. Tidak ada. Rasulullah datang. Nijak pun dua ijah surban di akhir oncing. Ini yang disebut syafaat. Ada lagi Rasulullah berdiri di jembatan Siratal Mustaqim. Di mulut Rasulullah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Jangan terpeleset dia ke neraka. Sallim, selamatkan umatku. Doa oleh Nabi bet netiru tanya. Sebab ini waidunya hantam di atas Siratal Mustaqim. Nya kawiyu nun. Lewi. Oh yang jang. Surah kiamat didoakan oleh Nabi, Allahumma salli nabutulaman. Lewat Siratal Mustaqim Rasulullah menunggu untuk diberikan minuman min haudin Nabi. Gemat gayung li Rasulullah dipujit dia kulam. Tiga jinnya hanagrah selama-lamanya. Ini yang disebut syafaat Rasulullah. Untuk siapa itu? Orang yang banyak bersalawat. Salawat ke Nabi. Apa saja salawat? Boleh Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada khalqi. Boleh salawat Ibrahimiyah. Lagi salawat langmaya. Boleh salawat yang dicinta oleh Rasulullah salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu paling disukai oleh Rasul. Perbanyakkan salawat. Bahkan nagu pegah urang yang yang selawat tribega tiura berangkapu mantang selawat han akan tebit nyawang yo golong di kalen. Rasulullah hadir ketika dia menghadapi sakratul maut. Selawat kepada Rasulullah. Belum. Nasabo sejarah. Pada minat kan? Kalau betul belum. Ada betul minat. Minat itu. Nasabo sejarah. Lu pegang kubek? Pegang. Kecilnya lebih minat. Mana pu? Ada seseorang terlilit hutang. Terlilit hutang sini, nggak berani lagi hutang sini, hutang sama orang lain, nggak berani lagi hutang, sehingga nggak banyak
tempat dia berhutang sampai mencapai 500 dinar. Akhirnya pada satu ketika datanglah orang-orang yang memberikan hutang sama dia, menagih bayu hutang itu. Tinggal tiap uro jak setel rumah laki bayu hutang. Hana gitu hoja ali. Akhirnya dia datanglah kepada seorang pedagang besar. Dia ngomong, Pak, tolong Pak, saya lagi dikejar-kejar hutang. Terus bantu saya, tolong hutangkan saya 500 dinar. Setelah itu beberapa, ya 1 bulan lah insya Allah akan saya lunasi. Nah, diurang kayanya sayang bantulah, kejuklah 500 dinar itu bayar hutang. Ya bayar hutang. Terus si bulan rupanya ditempuhnya okon mutamah buat ekonomi, mutamah rela. Mutamah rela. Han bayar hutang 500 dinar, akhirnya pas 1 bulan datanglah si pedagang ini, dia tagih. Nyo laki mah, horonya katru hutang, katru tangguh, hutang dong 500 dinar, bayar. Mohon maaf, berikan tangguh seminggu lagi. Boleh. Nu tulung lo. Hanjil le lung laki lung bitulung. Uronyo menyahana selesai hutang, ayo kita ke qadhi. Hakim itu hakim. Sampai ke hakim, diputuskan oleh hakim bahwa yang berhutang ini akan dipenjara dalam waktu itu juga kalau tidak mampu bayar hutang 500 dinar. Ketika dia sudah divonis masuk penjara, dia ini ngomong sama qadhi, ya qadhi, tolong saya, berikan waktu 1 hari saja. Kenapa? Saya harus pulang ke rumah, kasih tahu istri bahwa saya hari ini masuk penjara. Kasih tahu sama keluarga, kasih tahu sama anak bahwa saya masuk penjara. Tolong Tuhan. Jaminanmu apa? Saya menggadaikan nama Rasulullah. Andai kata saya tidak balik kemari, saya tidak beriman dengan Muhammad. Karena qadhi ini dibawa nama Nabi, akhirnya si qadhi ini, oke, kalau gitu kamu diberikan waktu sampai sore hari. Oh, tinggal harus sampai. Wah, dek, roh rumah ya bermuai pun aja le, nyokabe. Kuatra, long kenang penjara menyahana long kita tinggal yang kabe. Long harus long kita tinggal, long kurung dalam penjara. Nanti lo pegawai kata, ma pergi ke ibiwo mah, menau kukugot nang Nabi kejaminan. Pegah menyahana aku balik. Long hana aku iman ke Muhammad. Hiro yang kon haba nan juga. Nabi Muhammad dibuat jaminan, iya. Kalau begitu gini aja. Malam ini kita berdua tak usah tidur. Ayo kita baca salawat kepada Rasulullah. Duduklah dia dengan istri semalam suntuk, dia berselawat kepada Rasulullah malam itu terus menerus semalam suntuk. Sedang-sedang dia membaca salawat, tertidurlah dia. Dalam keadaan tertidur, dia bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, hai fulan, besok kau datang ke tempat qadhi itu, kau sampaikan salamku sama dia. Kau katakan sama dia, amanah saya perintahkan dia untuk membayar hutangmu 500 dinar. Tanda bahwa benar engkau ini ketemu saya, kata Rasul, sampaikan pada qadhi itu bahwa tanda engkau mimpi Rasulullah,
Qadhi itu tiap hari dia berselawat kepadaku 1000 kali. Malam kemarin salah hitung dia. Salah hitung sehingga silap. Putri Bega, Padungga kak. Pokoknya belum sampai 1000 kali. Kau sampaikan sama dia yang malam kemarin tidak sampai 1000 kali itu sudah disempurnakan, sudah dicukupkan. Singa gebedah bunga kedih rumah pagi ju. Assalamualaikum waalaikumsalam. Rasulullah yaqra'u kassalam. Rasul netirin talion terona. Hah? Ya, Rasul netirin talion terona. Terus apa ngomong Rasul? Ngomong Rasulullah, kata Rasulullah disuruh bayar utang saya sama bapak. Itu tangga. Ya. Tandaji bodran mangka betul kalau Rasulullah. Tandaji droneng nang telawa tribega turo. Dan malam baru hilang nang. Kali itu kan Rasulullah ka sempurna. Oh betul. Betul malam baru lu hilap lebih. Tapi memerintahkan kepala Baitul Mal ambil 500 dinar kasih sama si. Jok 500 dinar li kepala Baitul Mal hijau ke uragam. Terus Bapak Qadhi ini masuk kamar, buka caleng, buka berangkas, ambil 2.500 dinar kasih uang pribadi. Ini 2.500 dinar hadiah saya untukmu, bawa ke keluarga. Sedang-sedang dia menerima 2.500 dinar tambah 500 dinar uang Baitul Mal jadi 3.000 dinar. Datanglah si empunya udang, katuh tukang mekat, kun urang mekat, kun urang pudang. Pak Qadhi, saya mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, maafkan hutangmu 500 dinar dan saya akan meminta Allah hari kiamat untuk memaafkan dosamu di hari kiamat. Jadi nyopan na 500 dinar lung sedekah keji. Ka 500 dinar tu. Buno 2.500 atra Qadhi, 500 atra Baitul Mal, tambah 500 dinar atra Pouda. Dibawa pulang dari bel 500 dinar. Ini hanya satu malam baca salawat kepada Rasulullah. Makanya bebo baca salawat. Syafaat Nabi urokia yang nah syafaat Nabi gebi kurang baca doa ba'dal azan. Karena azan la ilaha illallah baca Allahumma rabb hadhihi da'watika ma'as salatil qaimah sampai akhir. Hari kiamat dapat syafaat. Ada syafaat Nabi lagi untuk orang mati di tanah haram. Bahkan di Madinah Rasulullah mengatakan dalam hadis, man arada ayyamuta bil Madinah falyamut wa ana syafi'un lahu yaumal qiyamah. Siapa yang kepingin mau mati di Madinah, matilah di Madinah. Saya yang akan memberi syafaat itu. Sona rencana mati di Madinah, berangkat. Nyo covid tengku, nyo kayak buka lo. Tadi berangkat. Dibantu mantar rencana mati yang Madinah tunggu. Yang kakak darah 3 minggu leher tu kayak yang kaji umrah lagi. Beli medium, beli betul nak. Langkah asam urat tinggi, jantung dah hilang. Ginjal kamulai nyan desering umrah. Atewo belum mati. Cok dikelai berangkat lo. Dibantara Abu mati ini. Umar bin Abdul Aziz dia berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik
Ya Allah, berikan saya syahid pada jalanmu, mati di negeri Rasulmu. Mati di Madinah, nan tupak getanau di makbarah Baqiyah. Nyahinan getanau menyewati Madinah. Makbarah Baqiyah nyan nan tupak di Madinah. Nyan bak makbarah Baqiyah 20.000 sahabat hinan getanau. Keluarga Rasulullah tinan. Menyeruh getanya melingai hidih getanam di Baqiyah, berarti di sekeliling getanya na 20.000 sahabat Rasulullah, ada keluarga Rasulullah, ada Imam Malik, ada Imam Auza'i, ada ulama-ulama lain yang ada di makbarah Baqiyah. Iban mengai hidih nahinan ta'i lang kawan sahabat mamanya melingai tingino gibang Guronyo itanong tanyo lupa kay tanong agen narkoba baule. Lupa raya kay tanong agen judi baki itu. Lupa raya kay tanong bawa mabuk rohunun tu. Puah bay tayo ngantu mawak nyan macam kafe tetre. Di dunia tetre, dah tetre. Nah, maka Rasulullah berkata, siapa yang kepingin mati di Madinah, matilah di Madinah. Saya yang akan memberi syafaat. Namanya yang agung. Yang kedua, syariatnya yang agung. Contoh satu saja. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa'alallahi ajrun karim. Siapa balasan satu kejahatan yang seumpamanya. Nyai campa tanya orang unen balah tanpa remiang unenji. Nyekun orang Tuhan menyajir hom getanya ngambajawa romdro ngambajawa tibek manuga. Menyair hom tanya ngedumpo romdro ngedumpo tibek ngambada. Faman afa fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf orang lain, wa aslaha berbuat baik, le pumaah kesalahan kau, yuk hadiah kau. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya atas Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat zalim. Maafkan dosa orang lain, pahala yang tidak terbatas. Nah, saya macam sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, pemaaf dosa, kesalahan gop. Yang kelima, puasa bulan Ramadan. Pahalanya tidak bisa dihitung kecuali Allah yang tahu. Maafkan dosa, kesalahan. Allah gupurno Nabi. Penekuli Allah, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahil. Ambil sifat maaf, buang sifat dendam. Urang yang kubut salah kegatanya bak ilake maaf gengsi malai, tapi you golong ilake maaf pumaaf. Bertanya oleh Jibril, namu pom Muhammad pakiban makna khuzil afwa. Dijawab oleh Nabi, hana Allah yang lebih mumpung. Dipegang oleh Allah, makna khuzil afwa antasila man qata'aka. Engkau sambung orang yang memutuskan hubungan dengannya. Ketika gop hai tem bisa lium tak bisa lium keji. Ketika gop hai jak bagi tanya tajak lagi. Ini khuzil afwa. Wa anta fuwa amman zalamaka, kapu maaf urang yang ilanyaka. Wa antu'tiya man haramaka, kabi urang yang kriat kekal.
Bagi hai bi, tanya tabi. Bagi hai pemaaf, tanya tak pemaaf. Bagi jika hubungan, tanya tak sambung. Inilah makna fuzil afwa. Ini akhlak yang agung. Nabi pemaaf. Maka Allah mengatakan di dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada utusan Allah bagimu uswah, contoh, teladan, pulau, ikutan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, yang katuh di penghujung ceramah, Rasulullah itu contoh dicipta oleh Allah supaya menjadi model, contoh, patron. Kitanya yang cara tak buat contoh, draw dah hanya ke contoh. Nah, yang dengar BO itu. Kita yang pandai buat contoh, kita sendiri nggak bisa jadi contoh. Rasulullah, beliau itu contoh, bukan pembuat contoh. Kalau kita membuat contoh pandai, tapi kita nggak jadi contoh. Biasa kita dengar hidro purmoh gekun bahan ini. Dorina gekun bahan ini. No, oh ke. Kah beka turu ya. Kebana agak. Ika beka contoh bayar. Bek lagi ya. Ditanya liane agama. Pakon mak yahkah beut mayang. Bah yahkah beut jak masjid. Yahkah beut hadir majelis taklim. Yahkah kriet. Yahkah kuat tumpo. Yahkah kuat tumena. Yahkah kuat mukawin. Bek lagi yah. Man bek lagi yah. Berarti yah hanya ke contoh bagian. Kita orang agam, kita bani nang nyaikan bela gema ke, bek kacok contoh mah ke, pakai maka sulit abu dulu, maka ijak bunga hanya itu parumo, maka ijok peng lang kantong hanya itu gak, maka mupepet, maka ber, maka, bek kacok contoh mah ke. Mama hanji ke contoh bagian. Bahkan nauragam yang gekun bana nyaikah bela gelu. Berkacok contoh balu. Rabhana urang agam yang gekun bana agam nyankah bela gelu. Kah bicareng lagi lu, kah bumalim lagi lu, kah berjumat lagi lu, kah butaat lagi lu. Rabhana urang agam yang gekun menang. Yang lu dengar ikah baik atau terlu ikah baik lagi lu. Ya. Ibangtik ikah belagi tipulin. Iho bukan contoh. Kedua kan gitu. Ikah belagi tipulan, ikah belagi tungkupulin, ikah belagi pak pulin. Hang kerja ke ikah belagi lu. Takut itu mohon huat rawan. Kita pandai membuat contoh, tapi kita sendiri tak pernah jadi contoh. Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada satupun perkara yang buruk pada beliau. Hasanah semua. Tidurnya, bangunnya, masuk kamar mandinya, keluar, pakai baju, makan, minum, semuanya contoh. Satu hari Rasulullah melihat seorang anak mau makan. Apa kata Rasul? Ya gulam, kul biyaminik. Nah,
makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan ya'kulu biyasari, karena iblis makan dengan tangan kiri. Contoh pajuh ngejarauneun, jin ieu ngejarauneun, karena syaitan ipajuh ngejarauieu, jin ieu ngejarauieu, nyambu iblisnya, pada pikir burungnya. Ditanya udah pegah-pegah roh, sayang ke Nabi, cinta ke Nabi, tapi buat ke bu iblis, nya lucu. Tiap urang tak praktek buat iblis, menyajitunya legok pak rumah di pulang, retnan laju dia, takun nganui semuanya. Menyajijo berangkat pun legok nganui takun, hina datanya nganui jijo. Tapi ketika kita makan, kita dengan tangan kiri, antum pernah tak pegang kaku pelekeh nikmat Allah nganui kuman. Rabhana, bahkan sudah menjadi kebiasaan dan bukan orang kecil itu, kan masyarakat bangga yang maju ngawi, kan urang-urang hanam hoong kau maju ngawi, tokoh urang-urang medago, alah yo galeh malaya baju ngawi. Padahal itu nikmat Allah yang sedang dia rasakan. Rasulullah tidak pernah mencontohi seperti itu. Sungguh ada pada utusan Allah untukmu, kata Allah, uswatun hasanah. Untuk siapa itu? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap ketemu Allah. Orang yang berharap bertemu Allah hari akhirat, bagaimana modal hidupnya? Ambil saja Nabi Muhammad modal hidup. Selesai. Wal yaumal akhirah, orang yang kepingin selamat hari akhirat, kiban cara tahu deh, uro kiamat tinggal merupa Allah. Bagaimana kita hidup hari akhirat nanti supaya senang, beruntung. Ya ambil saja model hidup Nabi Muhammad. Sebagai Nabi apabila kata tetamang tempat falyattaji ala jambi aimani, berbaringlah kamu di atas lambung kanan. Apabila kata ta'ih ke lambung kanan, pluk dari baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. La malja'un wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika arsalta. Hidup balik unun. Nah, ahli medis ilmuwan diteliti, kok Rasulullah suruh tidur di atas lambung kanan. Ternyata orang yang sering tidur balik kiri atas lambung kiri rentan sekali kena penyakit jantung. Orang yang sering tidur telentang serentang sekali kena penyakit lambung. Yang sehat urang balik unun. Kemarin ceramah di Aceh. Lumpuh gawat Acehnya ya dona tenekin balik ununnya sehat. Komplain. Terus ibu-ibu tengku kamu rawi yang ayahnya raunun menyaga balik gomnyan unun hai tengku hai tanonton ruang ke kalage bada bati. Oh tukar uri nang raunan lung lung raunun go nyara ui ate lu balik unun mo pepe na kakajo uruang kelung pulu mo. Jadi solusi ji kiban dengku ilung pika Arab tetrah akhir ji merumpa akai menau mentang dia tukau le sama kau
ule uragam baki urinang ule urinang baki uragam balik unang berdua selesai masalah. Jaga mantang baik hidup anak kira hidup. Ini bagian daripada uswatun yang diajarkan oleh Rasulullah. Masuk WC kaki kiri baca doa, keluar kaki kanan baca doa, masuk masjid kaki kanan baca doa, keluar kaki kiri baca doa. Itu ajaran Rasul. Pakai celana duduk tidak ada du so aki unun dile wate suat aki wi le so baje ra unun dile so ra wi dile so tilau ra unun dile so ra wi dile. Itu semuanya Rasulullah mengajarkan. Itu akhlak dalam keseharian. Yang kedua, akhlak Rasulullah dengan binatang. Rasulullah tidak pernah menganiaya binatang. Aisyah naik atas unta, untanya hana gotija, bengeh mepet-pet Aisyah. Hai unta hai, kamu begat aja. Nekuli Rasulullah alaiki birifki ya Aisyah. Hai Aisyah, kenapa kamu tidak lembut? Berlembut-lembutlah engkau. Nyok yang kepegang ya Allah, laqad kana lakum. Apa saja yang kita kerjakan Rasulullah contoh. Menyata pegang katanya kepala rumah tangga, Rasulullah punya istri, punya anak. Kitanya tak bawa ke rumah. Rasulullah dikurung. Tapi bagaimana hidup Rasulullah dengan rumah tangga, dengan istri? Maka ada hadis Rasulullah mengatakan akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman, orang mukmin yang paling bagus akhlak. Wa khiyarukum linisa'ihim. Orang laki yang terbaik di antara kamu, orang laki yang paling bagus akhlak dengan istri. Uragam yang paling gakai, uragam yang paling gakai ngampur mo. Kita nyom kulit-kulit takut ngai nanggo. Get insyaallah hana masalahnya dia tahu beres mulut tuan. Bantu rumah klo ke buta ke. Apakah ini laki-laki yang bagus? Bukan. Lako ahua purmoh carut urinang pehina keluarga urinang. Memangkah untuk naketu meana tom kawe kon Mekah yah kahana bere yang cukup bahaya. Jangan seperti itu hidup dalam rumah tangga. Jangan tawarkan cerai, jangan minta cerai. Ron urinang ben leketri bauragam mekam tujuh. Iro nuri agam be tawar ceri ba urina mekram ilake muik tapwo uragam baca buku teman masalah takkan kahaya takkan du minang lai dua ya putri ke baru kada puro nuci punya buhul nya di urina namde kembali ke kunnya tanya agam kalepah tak tawar agensi anak pokok lake jika kun kata ci punya buhul keram itu begitu kita lihat putri kan yang golong puas manteng belake durina mana neceri babi yang guna behun dia udah agam hilang tajud menyamanang leri be putri kan ikah tribe ya tribe mak tribe cok tribe lihat yang baru mengejar ke tengku seperti orang yang mau pindah dong. Fikir kau yang nak tengah-tengah game kembali. Memang tengah emosi. Ini hati-hati dalam rumah tangga. Rasulullah tidak pernah menghina istrinya. Rasulullah membantu pekerjaan istri di rumah.
nepih ruti kudro, necok hilau putuh kudro, netampai baca ruhung kudro, ngerah bak manau kudro. Rasulullah akhlak dengan istrinya. Rasulullah tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memaki istrinya. Itu kalau kita mengatakan kepala rumah tangga, Rasulullah punya istri, bagaimana beliau hidup? Kalau kita mengatakan saya buruh, saya pekerja, Rasulullah buruh juga, pengembala domba. Pegang di Nabi, tidak ada Nabi kecuali semuanya ra'iyal ghanam. Wa anta ya Rasul, engkau? Ya, saya pengembala kambing-kambing penduduk Mekah dengan mengambil ongkos. Bagaimana beliau bekerja? Apakah ada menganiaya majikan beliau? Ditanya watetayu buat bak tukang le itanom tumen ngai tipek abide. Ngan tukang bak leung ni dek kaina. Tetap pula tetanya kuah berangkat puah babak saga lampuh ka merumpak tumpuk tumen bibina. Buta leh tablo leh gada. Yang bekerja. Ijak po tikurung jadi wo po dua. Rasulullah jam berapa masuk kerja tepat. Nyau minyak tanya otak pengadro tu buruh. Rasulullah pernah menjadi pengembala. Kalau kita mengatakan sebagai pedagang, Rasulullah menjual barang dagangan ke negeri Syam. Bagaimana Rasulullah dari Mekah? Nama ilahnya urung blau. Ditanya nasi pluh ro urung blau. Bagi tanya si kurion yang tengah tekontan. Mayo rumah bayi pleh barang ikut lipu rumah. Dengot nepu. Pakan nyonya kawi badung. Hai pegah bononya nak beli barang yang lembui saya, kalau lembui saya ni. Dah paku nanti kau. Roh lain ni walau di rumah lain cuman tinak lam ni. Si pluh roh roh bagi tanya. Si kuyun roh yang tinak deh. Si roh tu kon hana kenang pun boy tu mana. Alah kaku tak yung roh gede. Jadi kita kenyan roh yang makan. Mana yang boleh menurut. Nyocok hartanya buat pajungan pajung perumahan pegah tu pakan sakit kalau tu buat pakan menau pakan mudi pakai ilhamnya pakai ilham je puhai ilham teman. Lihat ragowe ti on ti tengah on tinci duanci mandung pajungan perumahan. Rasulullah berjualan tidak pernah menganiaya, teraniaya, terzalimi konsumennya. Kalau kita mengatakan sebagai panglima perang, Rasulullah 27 kali memimpin perang. Kita mengatakan sebagai pemimpin, Rasulullah kepala negara. Putra dan pegang. Apapun posisi kita, Rasulullah model, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingin bertemu Allah hari kiamat, ambil hidup seperti Rasulullah. Rasulullah hana rakus, hana lupa, hana kriet. Gemasih Rasulullah lagi angin badai golong abis su urang melake kali je. Itanya watetruh urang minta sumbangan nyan hinan tamita tapilih toh peng yang ka ancu yang hana lipat lakan tau. Yang kena maka ini mahal dulu itanya daya handu motikula handu pesantren handu masjid terbangkalai akan karena ia terkegasian
Padahal Allah nepegah dalam ayat man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Nah, nyo terminatif dengan. Bukan habis ya. Man zalladzi yuqridullaha. Itu bahasa Al-Qur'an. Ditanya oleh Allah, siapa orang yang mau menghutangkan Allah, soting hutang Allah, yang kalian tiban cara Allah lagi. Harta yang kita dapat nikmat Allah. Ada pedagang dia 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tokonya besar kaya. Ada pejabat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kaya. Ada pembisnis 5 tahun kaya. Siapa? Dari mana datang? Allah yang berikan jalan hidup. Kaya. Blow tanah, blow motor, pergi rumah, boh hero. Padahal rumah, boh. Hantai rumah, dalam pesawat, dalam motor. Saja belum kaya di Aceh, rumah per miliar. Saya tajak rumah orang. Kau Medan kata 2 minggu. Buat anak kepuna, buat tengah guru. Temur po, pajan dia Medan. Kami minggu yang kali, po padung ni berangkat dari Luk Ngoe, po 12 malam. Berarti lambus. Bengah tu terminal. Po 70 minggu. Kuala Namu, pesawat, poh 30, ruh penuh Jakarta, ngomong-ngomong, wolong, pesawat, ruh uji, Medan, teput urau, motor, ruh gede bengok, rumah, 1 miliar, dah motor, kau cukup bangai. Hana bebe bangai. Puak belang kau kama pergi rumah, sabar kama. Yang lain, sok. Memang cukup ngut, bibit ngut. Ada mendek kan tak pegang sabar mendeng kama. Yang lucu loh, umur kali 50, baru aku mulai pegang rumah, tingkat 25 kali 15, umur kali 50, 11 tahun tu mati itu. Gue pegang rumah tang-tang na rencana udah buat tu. Nyankan tengutnya. Hai. Minat tu ni tengok. Nyo habaq juga. Ditanya oleh Allah, bak malik maut. Nyo perle. Ya, menaumu menyenap ayat tu. Ditanya oleh Allah sama Malik Maut, ya Malakil Maut, hai Malik Maut, pernahkah engkau nangis? Malik Maut jawab, pernah sekali saja. Ya Allah. Oh ya. Pernahkah engkau ketawa? Pernah ya Allah, tapi sekali saja. Terus pernahkah engkau terkejut? Pernah juga ya Allah, tapi sekali saja. Oke. Coba kau ceritakan ya Malik Maut, kapan kau menangis, kapan kau ketawa, dan kapan kau merasa terkejut. Malik Maut menjawab, 1 hari engkau ya Allah perintahkan saya mencabut nyawa seorang perempuan namanya si Fulan binti Fulan. Saya carilah si perempuan itu. Tiba-tiba ketemu perempuan itu di tengah-tengah padang pasir sedang melahirkan. Tengah berkelahiran di padang pasir. Tanpa seorang pun yang bisa, yang ada menolong dia. Malik Maut begitu setelah melahirkan si perempuan ini mencabut nyawa perempuan itu, artinya mak daripada si bayi itu.
Tinggallah seorang bayi yang baru lahir di tengah-tengah padang pasir. Malik maut brok hutnya mata. Ya Allah, so pelihara anak nyawa lam padang pasir mak jika nayutyok nyawa lam minitnya. So perayu anak nyawa brok hutnya mata Malik maut. Nyan ya Allah tikli do tidur. Ya. Terus ketawanya kapan? Menawa ya Allah. Pernah satu hari engkau perintahkan saya, kau suruh ambil nyawa si Fulan bin Fulan. Umurnya 70 tahun. Saya carilah dia. Ketemu dia sedang di tempat tukang tempah kursi. Rupanya egonya ngurumpok urang tuha 70 tahunnya. Bak urang pegang kursi. Urang melas kursi. Malik mawan kena jangan kedengar urang tuhannya kun bak tukang kursi. Tolong kau buat kursi saya ya yang kuat. Kau las yang bagus. Kau pasang gabusnya yang tebal yang tahan 10 tahun. Umur 70 kan? Gekem Malik mawan. Wah kagum dia apa Tuhannya. Nah, yo pegang kursi bak gok bikin di tahun padahal umur kita 5 minit tu. Nyang tekem lung ke Malik mawan bawa. Ya. Terus terkejut kamu kapan? Gini ya Allah, satu malam engkau perintahkan aku, kau suruh cabut nyawa seorang ulama, seorang orang alim, si Fulan bin Fulan. Datanglah saya ke rumah. Begitu saya masuk pintu pagar, ketika saya masuk rumah, saya melihat nur keluar dari rumahnya seperti kilat menyambar, membuat saya terkejut, mufurut lung dua bolangkan. Oh, itu ya Allah. Rupanya dia ulama ya Allah. Membuat saya takut mengambil nyawa dia. Ya. Kau kenal itu? Siapa ulama itu? Tidak ya Allah. Ulama itu si Fulan yang maknya kau ambil nyawa di tengah-tengah padang pasir hari itu, yang dia lahir tanpa seorang pun yang melihatnya. Itulah dia sudah jadi ulama. Masya Allah, rupanya dia ulama hana musti gunayah bernama lago kembali mau. Nah yang nayah ke ulama, nayah nama tapi dia ke agen narkoba. Kon ketengku dia dunale anak yang mati ya tidak bedah. Banyak anak yang membuat maknya stroke di balung namun hewan banyak. Poh 2 malam di telepon bang Gecok Pak nyo dari kantor polisi belum pernah kampung jadi bangaikan. Pakon Pak, anak drone kalau amankan di kantor puna Pak, lam tangki Honda ni merumpok sabai dari on. Bang, lu Pak. Mati dah. Ani. Yang ani. Pulau lumo, pulau kedua jak sebut. Le bulan kita telefon lam di kapal saya lain. Putra ko 2 malam bagi cok telepon kan kamu datangnya po nyo di kapal saya pulin Pak nya si Fulan ane drone nya puna masalah Pak ipu keluar ni nang gok kalau mai itu mah bandua kalumpu gara-gara ada anak tadi yang diambil nyawanya di padang pasir. Bayi ini ternyata membuat Malik maut terkejut jadi ulama. Karena itu hanapu tapi kiling tanyo menyertajuk harta ke masjid pagi putra baju lawa nyawa putra tinggal kawan nyawa
nyan man mandum rayuan iblis mangat be ruh tam terka Allah berpegang nyandung kan nikmat kubika ki pegah dia so tim putang lu fayudha'ifahu lahu ku ganda bayu aji tengok walahu ajrun karim lumbi fala yang paling mulia sotim budak dan yang lewat sotim budak ketika ayatnya turun natiro sahabat Nabi nan Abu Dahdah bijak pada Rasulullah, ya Rasulullah saya dengar Allah meminta utang ya betul fisabilillah iya ayatnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang menghutangkan Allah utang yang bagus tapi utang yang buruk kontrak peng judi dah je keterka nya lagi kata yang nya na je qardan hasana wang halal hati ikhlas fayudha'ifahu lahu berganda lagi nyan dipegang oleh Allahnya Rasulullah nya apa kata Abu Dahdah ya Rasul saya punya kebun berapa ribu meter dan di dalamnya ada pohon kurma 60 batang saya hutangkan Allah kebun dan pohon kurma 60 batang. Gua Abu Dahdah getamang dalam lampuh Abu Dahdah ada gubuk istrinya di sana anaknya di sana dia bertempat tinggal di sana masuk dia ke kebun dia katakan sama istrinya hai istriku kebun ini dan kurma 60 batang sudah aku hutangkan kepada Allah ayo kita keluar nyo lampuhnya kalau nyo ke Allah ya kata dia gekul le purmo Abu Dahdah le that laba drawanu bak meniaga banyak sekali untungmu ya Abu Dahdah saya setuju ayo gecok kanan gecok belangang gecok kasu geman pajarawana tebit lampuhnya kata hutang Allah besok ketemu dengan Rasulullah apa kata Rasulullah Jibril memberitahukan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan satu kebun di dalam surga untuk Abu Dahdah yang ditumbuhkan 60.000 pohon kurma dan cabang-cabangnya dari permata dan yakut. 60 bak dibalas oleh Allah 60 bak kurma cabang ji pelupuk ji intan berlian blend hu dalam surga nyawa ke nyawa yang dimaksud oleh Allah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Makanya ditanya ketika ada tempat ibadah yang dibangun nyan ada jirat tak merupah-rupah tak hutang Allah dan nekala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nebalah yang berlipat ganda. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq. Siapa yang disempitkan rezeki hendaklah dia berinfak. Ki infak pasti Allah akan lebih kaya orang yang infak. Abdurrahman bin Auf orang gagal gasian. Pakan gagal gasian. Karena bujuk laju-laju harta geperle beabeh hartanya bek tinggal. Ternyata Allah melipat ganda. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Orang yang buat sabah kebaikan Allah balas 10 kebaikannya lagi. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah, di sini ulun tuan dengar bahwa masyarakat bertanya yang nadi parungnya
ingin membangun sebuah masjid, nyohino getanya berperang untuk lihat masjidnya. Gepegahi Nabi, mambana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Urang pegat masjid dalam dunia, gepegat rumah dalam surga. Nabi sifat sadak benar. Ku yang gemututu li Nabi pasti kan palsu ya, kan gepengen. Menyaga pegang li Nabi so yang pegat masjid hina dunia, Allah gepegat rumah dalam surga yang pasti. Bak hadis yang lain walau tak pegat ube cinta dulu. Menyata pegat masjid ube cinta cikem mungkin abih peng 200 ribu. Abih peng 500 ribu tabla cinta. Nyanta pegat ke masjid ube nan abih peng. Lam surga gepegat rumah li Allah. Hai tungku-tungku mutua. Diminat dulu. Rumah dalam surga hai tiap lego. Nya penting dalam pegang. Karena lu dah nang bom. Rumah dalam surga menyaka gegedanya hang go. Maka gekul li Rasulullah, berlomba-lombalah kamu buat rumah sendiri. Jangan berlomba-lomba buat rumah orang lain. Tanyo tamu lomba-lomba tak pegar modal tu, bet tak pegar mogok. Dah rumah gok tak pegar. Nyo ke rumah yang tak habis pen 22 miliar kita poin ni dunia. Lo tanyo 2 miliar pegar rumah 2 miliar kapal. Habis ke perabot rumah 500 juta, habis ke perabot rumah 1 miliar, 5 miliar habis pen. Pegat taman lam lampu habis peng 500 juta, 5 miliar setengah pegat. Tengah-tengah taniak mati bersama isteri 2 bulan 3 bulan kenang corona, kenang lever, kenang ginjal, terus malik mau berah getariknya mau. Icok di semana di pegafan di semayang me bak kuburan umum di danau di Purumoh tinggai rumah 5 miliar 500 ubena rumah 17 kali 20 langkama di ke tang-tang na ulung tok-tok langkama liku ija uliku tang-tang na krek-krok bak pintu ke stres la rumah icok kesimpulan nyo menyebit tak betul tiga tu jadeh dirampok tu mujuyat yang ajarau bulan tha melenggai katanya bulan 2 kati bulan hijjah bulan le kadua bulan kuat kale bulan 5 kaput bulan tamah 10 tu kuat bulan 10 bulan 6 kabeh hijjah mulai ilahi tebit Iprent menyuk nyo BO, iprent menyuk JBO, diket nyo BO, ka mulai. Iklep-klep di mata uragam lain, ikule uragamnya menyata mukawin, mainannya remohan apa yang aku beri. Ka, mukawin, lihat mukawin ikule rumah bang, nyata kuat, nyata pegak, nyata publor, rumahnya sayang. Ban lihat mantap, droga hana gitu main mati. Cuma gimana, akhirnya kita dulu, ya. Banyak sama juga rumahnya bak tempat yang tak ditanya barokah di agama lain kasu tanya barokah di agama lain meja makan tanya pajubu agama lain pulang pinggan yang pajubu le tanya pajubu le agama lain bantai guling yang tak le tanya le agama lain ija telimbut yang telimbut tanya dilimbut ija le agama lain tanya uri nang hana mo sang tilu tanya so ijuk agam lain ditanya lau hana dapu yang tempat bang belah juta kaso 7 juta bantai guling 2 juta kanyot 10 juta meja makan 10 juta gok mendung tadi tanya hana dapu bilau marab buka waman nabiyuka bam le kenang ini moto yang katanya blok pertu 500 600 juta CRV pulau gok di agam lain mendu maka kepegah rumah gok pegah rumah ro rumah ro dalam surga
Abang geji oleh Allah nyampak raka. Nya hanali urang lain tamang kena. Tanya hana mati-mati lam surga menikmati terus menerus makanan macam-macam hanali urang lain tamang kena. Nada roi kok. Nyan menyamati dia orang. Nyam padahal bat apa tapak pengyan bu bengah poh 13 ka bayu. Bu coro poh peut. Bu malam poh 12 malam nyam pi kai rumah bayu. Bak jalan. Semayang lihu kedi bahasa, semayang asa ba isya, semayang isya ba subuh, semayang subuh kedi lihu ro. Tinggai semayang, tinggai bu hana paju ba wate. Bak minta peng pegar rumah, ternyata rumah icok liagam lagi. Maka gepegah urang pesapat harta hana ge sedekah, hana ge infak persih. Hanya kata baju tu. Persih Asea memburu Ase buruan dia saya bak jilid rusa bak jilid gluh mucureh badan pramprong mucureh jigrok lam iya bulut leuh jikap troh awak led gluh idang bam itu leuh jate leuh ikap ijuk tu lagainya ke urang kaya pesapat harta tanpa infak setelah dia kumpulkan dengan capek ternyata untuk orang lain dia cari bukan untuk dia sendiri tanya bet lagi apa yang di Ilanuri nang lagi yang si pesapan tengah popo limang popo bunga kabuda tagun bu mekat buguri Tapan ni semayang jo oraga hai nublo semen nublo lampu nublo uso nublo pegar rumah leuh pegar rumah pula bungong sibu bungong tengah-tengah sibu bungong ka kenang kanker payudara ubat ilakop ban mati kuaban lagi benar tak Tepaih yang katanya pergi warkai yang lain, meja makan yang tampu warkai tampu yang lain, kompor yang katanya kude yang lain, partai guling yang katanya uum yang lain, bajai yang katanya ada yang lain. Itu yang mana tu? Nyawa ke makaji bek pegat rumah kau, buatlah rumah diri kita sendiri. Mambana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangun satu rumah untuknya dalam surga. Nah, kepingin rumah berliah dalam surga, nah pegat masjid. Nah, perle berliah istana dalam surga, perle pegat masjid. Tapi tengku pakai tengah nyamlingai dong ana min hoja tengah hai nabi bungo hane itu hoja Allah taala hana gitu bi rezeki yang katanya nyan be salah tagai dikeun ai cicim buta cicim na tahu cicim buta mata doang idang baca beung ikul lagi cicimnya ya Allah holung ya tapuhan adulung kalam aleh pat macam makanan hanal untuk hoja mata lumbuta lumpo hanjut menyatalah lumpo mupo tapi nyoprut dua ya Allah dengan pep pru di plau di pedarut pluk dah baik muncul ijem buta Guintan ya Allah makhluk Allah pegat Allah punya pujir rezeki pujuk ke katanya ya tu sampai bunga ya minta rezeki pudah minta rezeki juga nah rezeki kana kejamil Allah pudah minta mana dah minta mau cukup kita buka gede kan apa logo kau minta rezeki ternyata kan bak gedenya rezeki pala melumpuk bak tapi kiri katanya tablong ke rambu tapuo rumah kayu panggang kayu jeruk kayu buah kicap ka lửa mata lumpuh ka lửa
tiba-tiba merumpok ngoni mak tajara wajah tajak upulin tidih di puncak tamakan rambut yang kata tut itu di rumah kon tanyo paju gop tadi menunjukkan bahwa rezekinya ada pota tu dia untuk betul Allah nyan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ulang bahwa malam ini mari kita mengagungkan nama Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berselawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita umat yang terbaik. Yang kedua, didiklah anak. Karena anak itu adalah merupakan generasi penerus tempat ini, tempat pendidikan Islam, mengqurankan hati umat Islam. Inilah dia. Di sini mereka belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka di sini belajar akhlak, mereka belajar hukum-hukum agama. Hana pegah halil-halil yang kedai kopi dengku. Yang na pegah halil-halil tiba daya bak balai tunggu. Hana pegah hak batil bak kafe. Yang na pegah hatranyan pat bak daya bak majelis taklim bak tempat beut. Hana pegah hatranyan palain. Yang na pegah kebenaran hidayah di tempat beut di majelis taklim. Maka bek saga-sagai ni tinggai tempat beut. Bek saga-sagai ni pergi uhro dengan majelis taklim. Bek saga-sagai ni kebah anak di luar daya. Apapun di mana daya silakan. Yang bek ni pelih di luar. Bahaya tak dina. Berbagai macam program untuk menghancurkan akidah kita. Kemudian yang terakhir, ambillah keteladanan dalam kehidupan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sisihkan harta yang diberikan oleh Allah untuk menghutangkan Allah fi sabilillah, bantu agama, bantu rumah ibadah, bantu masjid agar nanti hari akhirat kita menerima bayaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir inilah yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada sekalian. Mohon izin ulun tuan, insyaallah mungkin dirinya akan lakaidin dan mungkin dengan doa-doa tungku-tungku masyarakat Budaya khususnya kamu bisa sampai kembali ke Aceh dan bisa bertemu kembali di masa-masa yang akan datang, diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah. Ya, no protokol cukup jai pantun ilung hanang tuong pantun mabe utuh dakun pantun Aceh sabo ya be anak hagai sang waktu ti kacruh ibadah ceut mon ara burung selalu malam kajulah kamu laki izin mujak isa mohon doa benelung paling semoga kamu selamat dalam perjalanan. Amin. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsanya dua. Hancur badan di kandung tanah. Undangan malam ini tetap dikenang jua. Kalau ada sumur di ladang, jangan bolehlah kita menumpuk. Pulau Jo. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.